Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcastnya Win Gudur, edisi Ruang Mahasiswa. Di hari ini, aku Aska yang bakal nemenin kalian kedatangan UKM yang gak cuma jago soal akademik, tapi juga jago kerohaniannya, terus punya suara yang merdu, adem didengar gitu. Kita datangin langsung UKM LPTQ, Lembaga Pendidikan Tilawah Quran. Oke. Nah, di sini ada kakak siapa aja nih sebagai apa juga jabatannya di LPTQ? Untuk saya sendiri, halo, selamat siang semuanya ya. Saya Irza, ya jabatan saya di LPTQ menjadi kaderisasi, ya. Untuk saya sendiri, nama saya Jamal dan jabatan saya di UKM LPTQ pada periode ini sebagai Wakil Ketua Umum. Oh, wakil sama kaderisasi. Nah, di LPTQ ini kakak-kakaknya udah berapa periode nih? Kalau dari saya sendiri berarti udah 2 periode ini. Oh, Dan kakaknya juga sama. Sama, ini sama seangkatan. Oh, Dua periode. biasanya kalau di LPTQ itu berapa periode kebanyakan? Kalau di LPTQ itu untuk pengurus wajib 2 tahun. Oh, 2 tahun. 2 tahun. Nah, 2 periode berarti. Setelah itu demis gitu. seperti itu. Oh, oke. Untuk pengurus sendiri. Nah, itu kan udah 2 periode nih. Pasti tahu dong tentang sejarahnya LPTQ, terus apa maksudnya kegiatan, terus apa LPTQ itu sebenarnya UKM yang berfokus ke apa sih gitu. Coba jelasin dong buat mahasiswa-mahasiswa gitu. Oke. Untuk selebihnya sih akan dijelaskan sama wakil dari UKM LPTQ. Boleh. Monggo, Mas Jamal. Kalau UKM LPTQ sendiri itu kan berdiri itu sejak tahun 1998. Tepatnya di tanggal 9 April. Untuk awalnya itu dari mahasiswa itu kan banyak lulusan pesantren yang masuk di lulusan pesantren yang dia punya latar belakang tahfidz atau ya hafalan Al-Qur'an 30. Iya, benar. Ya, terus dari teman-teman mahasiswa dari mahasiswa tahfidz tadi mempunyai gagasan buat mendirikan UKM yang menaungi di bidang tahfidz tadi. Oke, berarti pertama awalnya itu cuma naunginya itu yang tahfidz doang gitu pertama ya? awal berdiri seperti itu. Oke, terus? Kemudian seiring berjalannya tahun itu merambah ke tilawah. Kemudian merambah juga ke sholawat. Oh, oke. Sholawatnya kalau di UKM LPTQ sendiri itu berfokus di Banjari. Oh, ke Banjarinya. Nah, misal apa dari yang masuk ke LPTQ itu awalnya kan misal jajarannya tuh kebanyakan yang tahfidz gitu. Untuk berkembang sendiri ke bidang sholawat, terus tilawah dan lain-lain tuh gimana sih caranya? Atau ada apa kepelatihannya sendiri gitu? Ya, kalau pelatihan ada, berarti awalnya kan di bidang tahfidz, kemudian ada juga mahasiswa-mahasiswa baru yang masuk itu di bidang tilawah, terus ada juga yang kebanyakan kan karena kita UIN-nya itu bertempat di Pekalongan, yang terkenal kebanyakan itu dengan bidang sholawatnya ya. Benar. Grup-grupnya kan ada banyak. Nah, akhirnya kita membuka satu cabang lagi sholawat. Oke. Jadi ada tahfidz, ada tilawah sama sholawat. Kemudian seiring berjalannya waktu kita kembangkan lagi karena juga kalau LPTQ sendiri kebanyakan minatnya itu anak pesantren ya. Tapi nggak semua anggota anak pesantren sih. Iya. Nah, terus berkembang kita buka cabang lagi di tartil dan tafsir. Oh, oke. Kalau kakak-kakaknya sendiri ini alasan masuk ke LPTQ itu apa? Atau gara-gara apa? Oh, aku pengen jadi vokalis Rebana nih atau gimana gitu? Untuk saya sendiri sih gabung LPTQ itu enggak cuman ya tadi yang dibicarakan ya.
tapi ya juga menambah ataupun menambah pengalaman dan juga mengembangkan potensi yang ada diri saya. Oke. Seperti ya mungkin tilawah, kemudian ada tartil ya. Tartil sama tilawah beda. Oh, Kalau iya. tartil itu cuman satu lagu saja. Kalau tilawah itu banyak lagu-lagunya seperti ya Nahwan, Bayati dan lain sebagainya. Kemudian ya saya juga di rumah itu punya grup dan kemudian ya saya ingin kembangkan lagi di kuliah seperti itu. Kalau saya seperti itu. Oke, kalau kakaknya? Kalau saya sendiri alasan kenapa gabung di LPTK itu awalnya karena ya bisa dikatakan sih awalnya ya kayak salah masuk sih sebenarnya. Berarti awalnya itu kalau Ya, kakaknya basicnya apa gitu? Ketidaksengajaan. Oh, masuk di ketidaksengajaan LPTK, gitu. awalnya gitu. Pas maba itu kan belum ada pandangan mau ikut UKM apa. Oke. Dan, nah terus ada teman yang ikut LPTK. Saya akhirnya ikut masuk LPTK dan ternyata cocok dan bisa ya sampai sekarang malah jadi pengurusnya. Berarti perkembangannya di LPTK sendiri itu sangat signifikan gitu ya buat masnya ya. Nah, kalau kepelatihannya terus pengkaderan, pembimbingannya yang dari maba sampai jadi pengurus tuh kakaknya gimana nih? Oke, kalau pengkaderan ya. Pengkaderan itu dari kami ketika PPAK itu kami adakan meet and greet ataupun perkenalan kepada calon anggota baru ya, kepada anak-anak. Kemudian ya kami adakan seperti pengkaderan MOA. Jadi masa orientasi anggota. Jadi untuk UKM sendiri, jadi nanti untuk mengenal lebih apa sih LPTK dan bagaimana sih pelatihannya seperti apa. Dan kemudian nanti untuk pelatihan divisinya itu anak-anak nanti dikasih kertas ataupun suruh memilih. Ya, intinya kamu kembangannya mau yang mana, divisi yang mana saja. Sholawat, tartil, tilawah ataupun tahfidz. Nah, itu nanti silakan bisa dipilih salah satu. Kalau mau milih 4 sekalian juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa kalau 4 sekalian. Bisa semuanya. Ya yang penting bisa mengatur waktunya. Itu. Kalau kegiatannya sendiri ada kegiatan mingguan gitu ada nggak? Kalau kegiatan mingguan ada. Ada. Kegiatannya per divisi sendiri-sendiri atau gimana pembagiannya gitu? Kalau mingguan itu kan kita ada pelatihan ya Mas ya. Pelatihan itu per divisi seperti divisi sholawat itu di hari Kamis sore, kemudian divisi tartil tafsir itu di Jumat sore, kemudian divisi tahfidz itu di Sabtu dan hari Senin, kemudian kalau tilawah juga di hari Sabtu tapi beda tempatnya seperti itu. Jadi di per minggunya pasti ada kegiatan pelatihan untuk anak-anak, untuk anggota semuanya seperti itu. Berarti di per divisi tersebut udah ada pelatihnya sendiri-sendiri gitu? Ya, pastinya sudah ada. Itu pelatihnya ada yang dari luar kampus atau maksudnya di luar alumni apa? Di luar kampus. Iya gitu, ada. Kalau pelatihnya itu kami biasanya mengambil dari yang sudah berpengalaman. Contohnya mungkin sudah mengikuti event-event besar ya, senasional ya, enggaknya dipanggil untuk melatih ataupun membimbing anak-anak LPTK. Ya salah satunya juga di divisi tilawah juga ada pelatih dari ya sudah banyak event, sudah berpengalaman lah intinya seperti itu. Ya syukur-syukur ada yang alumni LPTK yang sudah berpengalaman, kita tarik kembali untuk menuangkan ilmu-ilmunya gitu ya. Itu. Kalau kegiatan kayak event seminar besar gitu atau lomba-lomba misal rebana gitu ada nggak tahunan gitu dari LPTK? Kalau LPTK ada di samping tadi ya, di samping ada program mingguan berupa pelatihan, ada juga program tahunan ya. Yang pertama salah satunya ada lomba. Kalau di kita mengadakan namanya itu Festival Seni Qur'ani. Festival Seni Qur'ani. Ya, itu nanti untuk lombanya itu mencakup ada tahfidz, ada tilawah sama
satunya lagi ada sholawat. Sholawat tentunya karena kita tadi Banjari ya. Iya. Nah, tentunya berarti di Banjari untuk sholawat. Di Banjari aja berarti kalau Iya, sholawatnya. Iya di Banjari aja. Oh, kalau kakaknya sendiri ini kakak-kakaknya ada yang ikut sholawat nggak atau ikut semua nih? Kalau saya pribadi dulu itu saya menjadi koor tartil. Oh, oke. Tapi dulu ketika anggota itu saya menjadi anggota sholawat seperti itu. Jadi, Vokalis atau pegang apa ini? megang mic. Pegang vokal berarti dong. Kalau kakaknya? Kalau saya awal masuk itu di sholawat juga. Tapi kalau saya bedanya di bagian belakang. Bagian belakang maksudnya Megang itu apa? bass, Rebana. rebananya. Oke. Kebanyakan dari mahasiswa tuh mungkin tertariknya lebih ke mau ikut sholawatnya atau apa gitu. Kalau dilihat dari sekarang itu anggota sholawat itu yang paling banyak mas. Iya. Soalnya ya kemungkinan kan ketika pelatihnya itu anak-anak cenderungnya suka yang bersama-sama. Iya. Jadi kalau dicoba itu lebih berani ya ketika bersama-sama. Tapi kalau dicoba satu persatu tuh kebanyakan malah mundur. Jadi ya juga ada banyak sekali anak-anak maba ya tahun kemarin itu ya sudah mempunyai basic ya dari kampung maupun dari pondoknya. Oke. Jadi lebih banyak ikut yang sholawat. Yang sholawat. Tetapi tidak juga kalah yang divisi yang lainnya seperti itu ta. Nah, kalau yang divisi tahfiz sendiri itu yang apa maksudnya membimbing kan 30 juz dong pastinya dong. Iya. Yang apa namanya? Kalau yang menguji di divisi tahfiz itu siapa, Mas? Kalau yang menguji, kalau pelatihan di divisi tahfidz kan Iya. ada setoran sama murojaah. Jadi kan setoran, terus di murojaah di bidahari. Kalau yang program setiap bulan itu Iya. ada untuk mengetes hafalannya. Jadi nanti kita juga mengadakan namanya itu tasmi. Oh, oke. Apa itu tasmi, Mas? Tasmi berarti kayak seperti pengujian hafalannya contoh semisal sudah 2 juz, nah itu nanti di apa? Bacakan lagi, sekali dibacakan lagi. duduk Sekali gitu. duduk, sekali ya. duduk Oke, langsung. benar. Di hadapan teman-teman. Jadi kalau semisal salah dibenarkan. Oh, Seperti itu. Jadi untuk pengujinya juga kami intinya sudah berpengalaman ya. Dari mana Bu siapa saya kurang paham sih. Itu namanya ada salah satu juga dari Bu- pondok atau Iya, dari pondok. Oh, oke. Ustazah Aini. Sudah ini. Ya. Itu yang menaungi di divisi Divisi tahfidz. Oh, oke. Nah, kalau yang tafsir tilawah tuh lebih ke apanya, Mas? Kalau tartil itu kan tadi. Oh iya, Ya, tartil sama tafsir itu kan Iya, gabung itu iya, Mas. iya. Divisi tartil tafsir itu kan kalau tartil itu lebih condong ke bacaan makhraj dan lagunya seperti itu. Tapi lebih ditekankan kalau lomba itu lebih ditekankan makhraj sama tajwidnya. Oh. Kalau lagunya itu cuman bonus, tapi kalau lagunya itu cuman ya berapa satu lagu tok. Kemudian kalau tafsir itu kan dari tafsiran ayat-ayatnya Mas. Contoh Al-Fatihah ya, Alhamdulillahirobbilalamin itu segala puji bagi Allah ya semesta alam. Kemudian nanti ditafsirkan lagi. Nah, seperti itu. Kalau bedanya sama tilawah apa berarti? Nah, kalau tilawah itu banyak nada-nadanya Mas. Oh. Kalau tartil itu cuman satu nahawan saja mungkin dan ada lain sebagainya. Cuman satu tok yang dibacakan. Tapi kalau tilawah itu bervariasi. Ada tilawah, ada nahawan, ada bayati, kurdi dan lain sebagainya. Oh. Seperti itu. Nah, ini kan kakaknya maksudnya sebelumnya jadi anggota vokalis Rebana nih. Rebana. Pasti mempunyai suara yang merdu dan khas dong ya, teman-teman ya. Bisa apa dikeluarin dikit dong, cobain gitu. Siapa tahu teman-teman kan mau denger gitu. Coba Mas, mau tilawah Selawat nggak saja. apa-apa? atau Selawat apa tilawah? Monggo terserah. Oke, itu. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله
حسنة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العلي العظيم. Mungkin seperti itu. Masya Allah, bener-bener adem guys, beneran sumpah. Nah buat teman-teman mahasiswa atau maba mungkin yang tertarik masuk gitu ya, ini LPTQ itu cocok lah. Soalnya gimana ya, mungkin maba yang kurang bisa atau kurang memahami tentang Quran itu di LPTQ bakal dibimbing dengan bagus gitu. Terus bisa coba mengasah olah suara lewat tilawah atau tafsir Iya, tartil tartil. ya. Nah selama di LPTQ itu nilai-nilai yang udah didapetin dari kakak-kakak ini apa sih? Untuk nilai-nilai sih dari kami kalau sudah pengurus itu kedisiplinan pasti dan kemudian kekompakan dan kemudian mempunyai nilai-nilai tanggung jawab yang lebih besar untuk dan bagaimana sih kami berbakti ya menyiarkan ataupun mendakwahkan Islam di kuliah seperti itu sih. Ya. Nah kan udah banyak nilai-nilai yang tertuang nih dari LPTQ. Pastinya berujung ke prestasi-prestasi yang sangat membanggakan dong. Iya, banyak. Boleh di spill atau di keluarin lah. Ya, untuk prestasi sendiri dari UKM LPTQ itu udah merambah di beberapa lomba sih, banyak sih. Ada yang nasional maupun internasional juga ada. Internasional udah ada, wah mantep banget tuh. Ya, alhamdulillah. Coba disebutin. Kalau yang mungkin dari yang Internasional dulu ya. Kalau internasional itu kita mengirimkan kemarin itu di Universitas Saiba Oh, Padang di itu. Padang. Ya, itu alhamdulillah dari kita mendapat gold medali. Ya, dari di bidang tilawah ya. Tilawah sama tahfidz. Iya, jadi 2 bidang sekaligus dapat gold medali. Itu yang internasional. Kemudian yang nasional itu di bidang sholawat ada Festival Al-Banjari di Semarang. Nah, di Universitas Semarang. Itu kita dapat di juara 2. Oh, bagus. Terus yang lainnya? Mungkin jangka waktu tahun ini. Untuk tahun ini tadi sudah disebutkan ya, itu. Iya, itu semua Itu tahun, tahun 2024. Kalau untuk tahun ini mungkin masih Festival Banjari dan masih ini mau mengikuti lomba lagi nasional insyaallah. Kemungkinan ya Agustus bulan-bulan ini, bulan depan. Itu ada tartil ya. Tartil kemudian ada tilawah dan Banjari tentunya sama tahfidz itu sudah ada semuanya. Nah, guys itu bener-bener apa ya namanya? Nggak usah minder lah buat masuk LPTQ, tapi kebanyakan maba atau mahasiswa tuh mungkin basicnya dia sebelum jadi mahasiswa kan mungkin di luar pondokan, beda-beda. Terus SMA-nya ada yang SMA negeri gitu ya, Yang SMK juga. Iya SMK juga. Kira-kira dia minder buat masuk LPTQ itu ada tipsnya tersendiri nggak sih biar apa namanya rasa percayanya itu tertuang pada dirinya gitu. Kalau LPTQ sendiri ya itu kalau mau join nggak harus lulusan pondok atau ya punya PC. Jadi ada juga yang dari nol itu juga ada. Dari anggota malah banyak juga yang dari nol. Jadi anggota yang umpama tahfidz ya, tahfidz itu biasanya kan minder karena banyakan itu anak pondokan yang sudah bener. hafal 30 juz. Iya bener. Nah, itu ada salah satu teman saya join di LPTQ itu dia dari nol hafalan, berangkat pelatihan setiap hari dan alhamdulillah sekarang dia sudah dapat sekitar 5 juz. Masya Allah.
Iya. Jadi nggak harus dari lulusan pondok atau Dan yang sudah punya basic ya nggak punya harus. basic, nggak harus. Caranya gabung ke LPTQ gimana itu? Atau nanti nunggu BBAK atau ada apa web atau Instagram yang bisa dikepoin gitu? Oh ya. Kalau di cara gabung ya, Mm-mm. karena kita mengikut dari universitas, otomatis kita menunggu pembukaan open recruitment yang Yeah. dijadwalkan dari kampus. Mm-mm. Nah, berarti otomatis ketika PBAK. Nah, nanti kalau mau gabung silakan bisa datang ke stand atau tempat pendaftaran kita, Mm-mm. UKM LPTK, dan mengisi formulir. Cukup mudah. Tapi mungkin misalkan dari orang luar, maksudnya umum gitu, Ya. mau coba ikut Pelatihan. pelatihan atau ikut simaan gitu, boleh nggak sih? Boleh sekali. Boleh. Boleh sekali. Tetap diterima ya. Tetap diterima. Tetap diterima. Itu juga kalau dari umumnya ada juga ada salah satu ya ada beberapa teman saya di beda universitas itu juga ikut pelatihan juga. Oh, iya. Di Tilawah, Di Tilawah ya itu. kan, karena kalau di Tilawah kita itu pelatihannya itu ada dua. Yang pertama secara tatap muka langsung offline, ada juga yang online. Nah itu yang beda univ ikutnya yang online. Yang online. Oh, kalau online berarti ada grupnya tersendiri gitu. Ada. Oh, oke. Wajib banget nih teman-teman semua join lah ke LPTQ ya. Jadi untuk anak-anak ya yang maba ini khususnya, Mm-mm. mumpung masih baru ya, kalau mau mengembangkan ya ilmunya maupun mengamalkan ilmunya, langsung saja bisa daftar di LPTQ. Daftar bersama join kami. langsung. Apalagi udah ada buktinya langsung ini. Masya Allah, suaranya bagus banget. Suaraku aja mungkin di mic ini serak-serak banget nih. Buat apa namanya closingan kita, biasanya para narasumber sebelumnya itu ada challenge tersendiri kayak pantun gitu. Kakak dari kakaknya udah nyiapin belum nih? Boleh langsung aja. Mungkin masnya bisa. Oke. Langsung Pak. Oke. Makan rambutan di tepi telaga, Cakep. sendirian saja hati merana. Cakep. Ayo gabung LPTQ bersama, pasti jomblo langsung bersirna. Mantap. Langsung yang jomblo-jomblo tuh gabung lah biar apa, mengasah suara, olah. Siapa tahu lulus jadi imam kan? Iya. Siapa tahu gitu guys. Nah dari kakaknya ini kan udah pantun nih, aku juga tentunya udah nyiapin pantun dong. Ke pasar beli pepaya, Cakep. pulangnya bawa rambutan. Oke. Podcast hari ini seru banget ya. Nah, sampai jumpa di edisi depan. Oke, teman-teman, terima kasih udah nyempetin waktunya buat nonton kita, apalagi jumpa dengan UKM LPTQ yang seru banget ini. Sampai jumpa di edisi depan. Dari saya Fazrul Aska dan UKM LPTQ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.